Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Santet untuk anak Juragan Tebu. Anggoro sudah lama menaruh hati kepada Sari, tapi Sari tidak pernah mau merespon. Bahkan ketika Anggoro telah pergi ke kota untuk kuliah di sana, Sari masih tidak ingin menanggapi perasaannya. 3 hari yang lalu, lelaki itu kembali dari kota untuk liburan. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Sari dan mencoba kembali mendekatinya. Anggoro mengungkapkan perasaannya kepada Sari di hadapan teman-temannya di kampung. Dia pikir Sari sudah berubah pikiran dan mau menerimanya. Tapi ternyata pikirannya salah besar. Sari tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu sebuah penolakan. Membuat Anggoro putus asa dan nekat melakukan hal yang memalukan bagi Sari. Lelaki itu mencium Sari di depan teman-temannya, sehingga Sari sangat kesal atas perbuatannya yang dinilai tidak sopan tersebut. Spontan, Sari langsung meludahi wajah Anggoro tepat di depan teman-temannya. "Pergi kau! Pergi dari pandanganku! Aku membencimu! Baik kemarin, hari ini, maupun di masa yang akan datang, aku tidak akan pernah menerima cintamu. Ingat itu!" bentak Sari marah. Sejak saat itu, Anggoro menjadi sakit hati. Dia sudah ditolak, dihina pula. Anggoro ini seorang lelaki dari keluarga cukup terpandang. Dia anak seorang juragan tebu. Kekayaan orang tuanya benar-benar tidak ada yang menandingi di desa itu. Dan sekarang, Anggoro menerima hinaan dari Sari. Sungguh dia tidak bisa terima. Lalu Anggoro merencanakan sesuatu untuk membalas perlakuan Sari. Dia sengaja mengintai gerak-gerik Sari. Perempuan itu jarang keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Tapi setiap subuh dia pergi salat bersama temannya. Mengenai temannya itu gampang, aku bisa menyingkirkan temannya. Aku hanya menginginkan Sari. Aku akan memberikan pelajaran saat dia keluar subuh nanti, kata Anggoro dalam hatinya. Sari termasuk salah satu perempuan cantik yang ada di kampung tersebut. Tidak heran jika lelaki itu sangat tergila-gila kepada Sari. Namun sayangnya, dia bertepuk sebelah tangan. Sari belum mau pacaran, apalagi yang menyatakan cinta adalah orang yang sama sekali tidak bisa menaklukkan hatinya. "Wah, kau ditolak? Di kota banyak perempuan cantik yang menginginkanmu, tapi di sini kau malah tidak populer. Malang sekali nasibmu, kawan," ajak salah satu teman lelaki Anggoro. "Diam kau!" Anggoro mendelik marah. "Aku tidak akan melupakan kejadian hari ini. Aku pastikan dia akan membayarnya dengan mahal." Akhirnya rencana jahat Anggoro direalisasikan. Hari sudah menjelang subuh. Sari membuka matanya saat alarm jam bekernya berbunyi, membangunkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dia bersiap-siap pergi ke sumur mengambil wudhu untuk melaksanakan salat subuh. Sudah seminggu ini, dia dan tetangga sebelahnya yang bernama Ingrid pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Karena ada temannya, makanya Sari mau pergi ke masjid yang jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka berdua. Sari mengayunkan kakinya keluar rumah. Pelan-pelan dia membuka pintu, lalu menyeret kakinya yang memakai sandal jepit menuju rumahnya Ingrid yang berjarak 3 rumah dari rumahnya. Ingrid sudah menunggu di depan rumahnya. "Sari,
seru Ingrid sambil melambaikan tangannya. Sari tersenyum. Ayo kita pergi, nanti keburu adzan. Mereka berdua melangkah menyusuri jalan setapak. Untuk menuju ke arah masjid, mereka harus melewati jalan setapak yang di kedua sisinya tumbuh semak belukar dan pepohonan rindang. Kampungnya terbilang masih minim lampu penerangan jalan. Kebetulan jalan setapak yang mereka lalui belum dipasang lampu penerangan jalan, sehingga mereka harus mengandalkan cahaya rembulan karena hari masih gelap. Sari, Ingrid tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kenapa Ingrid? Kenapa kau berhenti berjalan? Kayaknya aku tidak jadi salat ya, kata Ingrid seraya menggigit bibir bawahnya. Loh, kenapa? Ini aku datang bulan, baru saja, padahal tadi tidak ada tanda-tandanya loh. Keluar begitu saja. Sari menarik napas panjang. Ya sudah, mau gimana lagi, kan tidak boleh salat. Jadi mau pulang nih. Kalau aku ya harus pulang. Tapi bagaimana denganmu? Sari tampak ragu. Dia berpikir sejenak. Tanggung juga kalau mau pulang lagi. Ya sudah, biar aku lanjut ke masjid deh. Kau pulang saja ya. Yakin mau pergi sendirian? Masih belum ramai warga yang keluar. Apa kau tidak takut? Tanya Ingrid khawatir. Tidak apa-apa Ingrid, nanti juga di jalan bertemu orang yang mau ke masjid. Baiklah kalau begitu, hati-hati ya. Ingrid berbalik pulang kembali ke rumahnya. Sementara Sari tetap melanjutkan perjalanan ke arah masjid. Tiba-tiba Sari berhenti melangkah. Telinganya menangkap seperti ada suara kaki yang berjalan di belakangnya. Mungkin ada orang yang akan pergi ke masjid juga, pikir Sari. Lumayan ada temannya jalan. Kepala Sari menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapapun. Apa telingaku yang salah dengar ya? Kembali Sari mengernyitkan keningnya. Ah iya, mungkin aku salah dengar. Sari memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Tapi lagi-lagi dia mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Sari refleks membalikkan tubuhnya ke belakang. Aku punya firasat buruk, gumam Sari. Sari yang dilanda kemanikan menjadi bimbang. Untuk kembali mutar arah dia takut juga. Entah mengapa subuh ini dia merasa ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Semacam firasat yang mendadak muncul setelah dia mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Baru saja dia melangkah, Sari terbelalak karena tiba-tiba dia diserang oleh seseorang dari belakang. Orang itu menutup hidung Sari dengan sehelai kain yang beraroma khas, membuat Sari merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Tubuh Sari yang terkulai lemas segera dibopong oleh orang itu. Dia lalu membawa Sari menjauh dari jalan setapak. Bukan ke arah masjid, melainkan ke tempat lain yang sebelumnya sudah dia rencanakan. Perlahan-lahan, Sari mulai tersadar. Samar-samar, dia menyadari kalau dirinya sekarang berada di sebuah gubuk bersama dua orang lelaki yang sudah membuatnya pingsan. Seorang lelaki yang sangat dia kenal memandangnya dengan tajam. Dari sorot matanya bisa terlihat kalau dia begitu membenci Sari. Kau menolakku, padahal aku begitu tergila-gila padamu. Apa kurangnya aku? Orang tuaku kaya dan terpandang di kampung ini. Aku juga seorang mahasiswa yang kuliah di universitas ternama di kota. Aku bisa memberikan semua yang kau mau. Tapi kau menolakku mentah-mentah. Bahkan kau meludahi wajahku. Dasar perempuan udik. Ucap lelaki itu dengan nada marah. Lelaki yang tidak lain adalah Anggoro itu.
Matanya merah menandakan emosinya sedang berada di puncak. Kali ini kau tidak bisa lolos dariku, Sari. Kau akan mendapatkan hukuman karena telah berani menghinaku di depan teman-temanku. Kau pikir kau sangat istimewa sampai kau beraninya meludahiku. Kau harus membayar harga diriku yang telah kau injak-injak, ujar Anggoro sambil mengepalkan tangannya. Lepaskan aku ingin pulang, pinta Sari sambil menangis. Jangan harap aku akan melepaskanmu. Kau harus diberi pelajaran, biar kau tahu rasanya kehilangan harga diri, umpat Anggoro. Dan di pagi hari yang terkutuk, nasib Sari berakhir tragis di tangan Anggoro. Sari hanya bisa menangis dan menangis saat mendapati kehormatan yang dia jaga sudah dirobek secara paksa. Tega kau. Aku tidak menyangka orang terpelajar sepertimu bisa melakukan hal sehina ini. Kok biadab? Maki Sari dengan parah. Air matanya mengalir. Musnah sudah harapannya. Jika aku mati dalam kesedihan, maka kau juga mati dalam penyesalan. Kau akan mati dengan penderitaan. Kau kira kau bisa lepas begitu saja? Kau akan dihantui rasa bersalah, ucap Sari sambil menangis. Oh, engkau mengutukku, saut Anggoro. Ya, aku bersumpah. Kalian berdua tidak akan hidup tenang. Aku akan melaporkan perbuatan kalian. Lalu kalian akan mendekam di penjara. Sialan, berani kau mengancamku, Sari? Anggoro langsung mendaratkan pukulannya ke wajah Sari. Sari langsung terbatuk-batuk. Darah menetes dari bibirnya yang terluka. Kalau kau sampai melapor polisi, aku tidak akan tinggal diam. Aku pastikan bapakmu akan kehilangan pekerjaannya di pabrik tahu. Dan kau pikirkan saja apa yang lebih sadis daripada itu. Kematian. Ya, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Ayah ibumu akan aku bunuh. Biar kau sebatang kara. Kau telah kehilangan mahkotamu, lalu kau akan dijauhi warga, hidupmu terlunta-lunta. Bagaimana? Ancam Anggoro. Sari tidak menanggapi. Dia tidak mau keluarganya ikut tersakiti. Tapi kalau dia tidak melaporkan perbuatan jahat kedua lelaki itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Sari membuang muka. Dia muak melihat wajah lelaki yang telah merusak masa depannya itu. Apa yang terjadi padaku? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengatakan yang sebenarnya pada orang tuaku tentang kejadian ini? Seketika pertanyaan-pertanyaan itu menjejali otaknya. Sari takut, cemas, sedih, kecewa, dan putus asa. Dalam ketidakberdayaannya, Sari memutuskan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, terlihat banyak warga desa mendatangi rumahnya Sari. Pak, ada apa? Mengapa banyak warga yang datang? Tanya ibunya Sari tegang. Aku juga tidak tahu, Bu, saut Juwardi yang tidak lain adalah ayahnya Sari. Warga tiba di depan rumahnya. Mana Sari? Pertanyaan itu lebih mirip sebuah bentakan. Warga memasang wajah marah sambil mengacungkan pentungan kayu yang mereka bawa. Ada perlu apa kalian mencari Sari? Juwardi balik bertanya. Bawa dia keluar. Dia sudah mengotori kampung ini, ucap seorang warga mewakili warga lainnya. Mengotori bagaimana maksudmu? Juwardi semakin tidak paham. Alah, jangan pura-pura bodoh Pak Juwardi. Kau pasti paham apa yang aku katakan barusan. Sari sudah melakukan perbuatan kotor. Dia akan membuat sial kampung ini kalau dia tidak segera ditangani. Warga itu menunjuk-nunjuk wajah Juwardi. Tunggu, jaga bicaramu. Siapa yang melakukan perbuatan kotor? Sari bukan perempuan seperti itu. Dia anak yang baik dan tahu tata krama.
Jangan sembarangan bicara kalau tidak punya bukti, kata Juwardi. Oh, kau mau bukti? Warga lainnya mendorong seorang lelaki yang berdiri di antara mereka. Wajahnya sudah babak belur dihajar beramai-ramai oleh warga sebelum mereka menyeret lelaki itu ke rumah Juwardi. Kau dengarkan sendiri apa kata lelaki ini. Warga yang dalam keadaan emosi lalu menyuruh lelaki muda itu untuk bicara. Ayo, sekarang katakan apa yang telah kau dan Sari lakukan seperti yang kau ceritakan pada kami tadi. Lelaki muda itu tidak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh para warga. Dia memandang ke arah Juwardi dan Yunita yang berdiri di depan pintu secara bergantian. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan putriku? Tanya Juwardi penasaran. Lelaki itu menghela napas berat. Aku dan Sari melakukan perbuatan tidak senonoh di sebuah gubuk kosong. Kami saling mencintai dan melakukannya atas dasar suka sama suka. Tapi naasnya, ada warga yang memergoki perbuatan kami. Lelaki itu akhirnya membuka mulut, seolah petir menyambar tubuh Juwardi ketika mendengar pengakuan dari lelaki muda itu. Sedangkan Yunita mengernyitkan keningnya. Apa yang dia lihat saat mengecek anaknya di dalam kamar tadi sungguh sangat bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh lelaki muda itu. Yunita yakin sekali kalau Sari mengalami ruda paksa. Kalau memang Sari melakukannya atas dasar suka sama suka, tidak akan terdapat luka dan memar di tubuhnya Sari. Bagian bawah tubuhnya juga tidak akan sampai lecet parah begitu. Jelas-jelas lelaki muda itu sudah berbohong. Tapi apa motifnya? Yunita sungguh tidak mengerti mengapa Sari difitnah sedemikian rupa. Mendengar namanya disebut-sebut, tanpa dipanggil oleh Juwardi, Sari segera keluar dari dalam rumah. Ah, ada apa, Pak? Tanya Sari bingung. Dia melihat warga berkumpul di halaman rumah dengan tampang marah dan tidak bersahabat. Nah, ini dia perempuan kotor yang berani berzina di kampung kita. Dengar, kalian berdua harus dinikahkan untuk membuang sial. Besok kita akan melaksanakan pernikahannya. Warga berkomentar. Apa? Sari terkejut. Dia menatap lelaki yang akan dinikahkan dengannya. Siapa lelaki itu? Sari tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki yang mengaku telah berzina dengannya. Sari, lebih baik kita menikah. Aku akan bertanggung jawab. Tidak, aku tidak mengenalmu. Kita tidak pernah melakukan hubungan terlarang itu. Tolak Sari ketakutan. Bagaimanapun juga dia tidak mau menikah dengan orang yang belum dia kenal. Sari sudah bisa menebak. Lelaki ini punya maksud jahat. Kalau dia lelaki baik-baik, tidak akan memfitnah Sari. Kau mengingkari kebenaran, Sari. Kita melakukannya dan ada saksi mata. Untuk apa kau berbohong lagi? Jangan bilang kau tidak mau menikah denganku. Kalau bukan denganku, kau mau menikah dengan siapa? Tidak akan ada lagi lelaki di kampung ini yang mau menerimamu. Kau sudah tidak suci lagi. Plak! Sari spontan menampar wajah lelaki itu. Aku tidak mau menikah denganmu. Lebih baik aku mati, ucap Sari marah. Warga mulai ricuh. Mereka menyayangkan sikap Sari yang tidak tahu diri. Kamu itu dirimu sudah tidak suci lagi, tapi masih jual mahal. Ayo kita hukum saja dia. Dasar perempuan keras kepala, tidak tahu malu. Seorang warga mulai memprovokasi. Seret dia, beri hukum rajam. Teriakan warga membuat suasana malam itu semakin tegang. Juwardi bersikeras membela Sari mati-matian. Dia berdiri sambil merentangkan kedua tangannya melindungi Sari. Namun Juwardi kalah tenaga. Karena warga main keroyokan, mereka yang sudah terlanjur terprovokasi mengamuk, marah lalu menyeret paksa Sari. Kampung yang masih menjunjung tinggi norma adat istiadat itu memang melarang keras terjadinya perzinahan di kampung tersebut. Barang siapa ada yang melanggar batasan aturan, maka akan diberikan sanksi tegas. Hukuman rajam atau dikucilkan dari warga adalah sanksi terberat bagi yang melanggar. Sementara itu warga telah menyeret Sari menuju tanah kosong.
tempat Sari akan menerima hukuman rajam. Lelaki yang mengaku menjadi kekasihnya Sari itu malah tidak mendapatkan sanksi apa-apa, karena warga menganggap lelaki itu sudah mau bertanggung jawab. Tapi Sarilah yang menolak untuk dinikahi dan lebih memilih untuk diberikan hukuman. Buk, sebuah batu mendarat di kening Sari. Dasar munafik, kau begitu taat mengerjakan sholat, tapi kau juga melakukan maksiat, terkutuklah kau, ujar perempuan yang melemparkan batu ke arah Sari. Batu-batu kemudian melayang menghantam tubuh Sari. Warga saling bergantian melempari Sari dengan batu. Dengan bantuan Junita, Sari berjalan tertatih-tatih menuju rumah mereka. Sari merasa dunianya telah hancur berkeping-keping. "Mengapa kau melindungi pelakunya? Apa kau tidak mau mendapatkan keadilan?" bisik Junita. Sari diam tidak menanggapi. Andai ibunya itu tahu dia berada di bawah ancaman seseorang yang tidak segan-segan akan menghancurkan keluarganya jika dia membuka mulut. Hari demi hari dilewati Sari dengan tidak mudah. Dia hanya bisa melihat dunia luar dari balik jendela, melakukan aktivitas di rumah, mengisolasi dirinya dari warga sekitar dan tidak bersosialisasi lagi dengan orang lain, kecuali hanya dengan kedua orang tuanya. Sari melalui hari-harinya dengan kesendirian. Dia sudah tidak berani keluar dari rumah. Setiap dia sebentar saja menampakkan diri di luar rumah, para tetangganya langsung kasak kusuk, bahkan ada yang terang-terangan mengolok-olok dirinya. Dari hari ke hari, tubuh Sari semakin kurus. Sampai pada suatu pagi datanglah seorang tamu. Ternyata dia adalah saudara sepupu Sari yang bernama Risma. Risma ini sendiri anak dari kakak ayahnya Sari. Ayahnya Risma yang tidak lain adalah Pak D-nya Sari ini dulu dikenal sebagai seorang dukun atau orang pintar yang selalu dimintai bantuan untuk mengatasi permasalahan dalam hal gaib. Ayahnya Risma ini dulu sudah banyak menolong orang yang terkena masalah seperti santet, pelet, bahkan juga sudah banyak menolong orang-orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Dan bakat atau kemampuannya dalam hal gaib ini benar-benar menurun pada Risma. Risma ini seorang gadis yang usianya terbilang masih sangat muda, namun dia sudah mempunyai kemampuan yang lumayan cukup tinggi dalam hal gaib. Risma sangat terkejut melihat saudara sepupunya itu sekarang sangat kurus dan tidak terawat. Risma sendiri datang mengunjungi Sari karena dia mendengar kalau saudaranya itu dituduh melakukan perbuatan kotor yang bisa mendatangkan sial di desanya. "Sari, ayo kita pergi ke sungai seperti waktu kita kecil dulu," ajak Risma mencoba menghibur saudaranya itu. Terlihat Sari menoleh dan tersenyum kepada Risma. Sudah hampir sebulan ini Sari tidak pernah tersenyum, dan baru kali inilah terlihat senyumnya ketika Risma hadir di sampingnya. Sari memang sangat dekat dengan Risma, karena dulu waktu kecil mereka sering bermain bersama. Akhirnya Sari pun menuruti saudaranya itu, dan mereka pergi keluar untuk menuju sungai tempat dulu mereka bermain. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Sari pun terjadi. Di tengah jalan mereka diolok-olok oleh tetangganya, dan hal itu benar-benar membuat Risma tidak bisa menahan emosinya. Dia pun berteriak, "Hei, kalian semua yang telah mengolok-olok saudaraku, dengarkan ya. Kalian ini menghakimi Sari padahal belum tentu dia melakukan hal itu. Namun kalian seenaknya saja menghukum saudaraku ini. Sekarang aku tanya kalian semua, apa kalian ini tidak punya dosa? Sekarang tanya hati nurani kalian sendiri, memangnya kalian tidak punya aib? Seenaknya saja mengolok-olok anak orang, padahal kalian sendiri sebenarnya juga punya banyak dosa. Tanya saja pada diri kalian sendiri sebelum menghakimi orang lain. Camkan itu. Dasar pengecut beraninya sama perempuan." Risma berkata panjang lebar kepada orang-orang yang telah mengolok-olok Sari. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Risma. Dalam hati kecil mereka sebenarnya mereka menyadari kalau mereka sendiri sebenarnya juga sering berbuat dosa. Namun aib mereka masih belum terbuka. "Sari, ayo kita lanjutkan ke sungai. Tidak usah hiraukan para pengecut yang munafik ini.
ajak Risma kepada Sari. Sampai di pinggir sungai, mereka duduk berdua dan mengobrol panjang lebar. Akhirnya Sari pun menceritakan semuanya kepada Risma. Mendengar semua cerita Sari, Risma pun benar-benar sangat marah. "Lantas kenapa kamu tidak lapor polisi, Sari? Si Anggoro itu sudah merenggut kehormatanmu dan sudah memfitnahmu. Kenapa kau diam saja?" "Permasalahannya tidak sesederhana yang kamu bayangkan, Risma," jawab Sari. "Kamu tahu kan siapa itu Anggoro? Dia mempunyai banyak anak buah yang kejam. Anggoro mengancamku akan membunuh semua keluargaku jika aku berani melaporkan hal ini ke polisi." "Kamu tenang saja, Sari. Aku tidak akan tinggal diam," kata Risma masih dengan nafas tersengal-sengal karena menahan amarah. "Memangnya kamu mau apa, Risma?" tanya Sari kepada saudara sepupunya itu. "Begini, Sari, aku akan memberi pelajaran si Anggoro itu supaya dia mau mengakui perbuatannya. Yang penting kamu turuti saja apa yang aku katakan." "Baiklah, Risma, terserah kamu sajalah. Yang penting keluargaku tidak berada dalam bahaya." "Kamu tenang saja, Sari. Kamu tahu kan siapa ayahku? Aku akan minta bantuan ayah agar aku bisa mengatasi semua hal ini." Akhirnya mereka pun kembali pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Risma menulis surat untuk ayahnya dan menceritakan semua permasalahan yang menimpa Sari. Di zaman itu memang belum ada handphone, jadi kalau berkomunikasi jarak jauh, orang-orang masih menggunakan surat. Beberapa hari kemudian, datanglah Pak De Jarot yang tidak lain adalah ayahnya Risma. Tanpa basa-basi dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Pak De Jarot meminta beberapa helai rambutnya Sari dan juga menyuruh perempuan itu untuk meneteskan satu tetes darah ke dalam mangkuk yang berisi air. Walaupun tidak tahu apa maksud dari Pak D-nya itu, Sari tetap menurutinya. Dia pun mencabut beberapa helai rambutnya dan juga menusuk ujung jarinya dengan jarum dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk yang berisi air. "Perlu kamu tahu, Sari, nanti malam aku dan Risma akan melakukan ritual santet pocong nyaru." "Itu ritual apa lagi, Kang?" tanya Juwardi kepada ayahnya Sari yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. "Begini, Wardi, aku akan menteror Anggoro dengan santet pocong nyaru. Pocong penjelmaan jin yang menyerupai anakmu ini. Lantas itu berbahaya tidak buat anakku ini, Kang?" Kembali Suwardi bertanya kepada kakaknya itu. "Kamu tenang saja, karena yang menjadi pocong nanti adalah jin, bukan anakmu. Anakmu ini hanya sebagai perantara, karena dia benar-benar korban dari orang yang akan aku kirimi santet ini. Sudahlah, kamu tenang saja." Akhirnya Sari dan ayahnya mengikuti semua yang dikatakan oleh Pak De Jarot. Di malam harinya, Pak De Jarot menyuruh Sari untuk duduk bersila, dan di depannya sudah ada sebatang pohon pisang yang dibungkus dengan kain kafan menyerupai pocong. Pak De Jarot terus merapalkan mantra. Beberapa saat kemudian, lelaki itu mengambil 3 helai rambutnya Sari dan meletakkan di atas batang pohon pisang yang sudah dibungkus kain kafan tersebut. Tidak lupa, Pak De Jarot juga menyiram air yang sudah bercampur dengan tetesan darahnya Sari. Tiba-tiba batang pohon pisang yang terbungkus kain kafan tersebut mulai mengeluarkan asap dan lambat laun bergerak dengan sendirinya. Batang pohon pisang yang sudah dibungkus kain kafan itu sekarang sudah menjelma menjadi sosok setan pocong yang berwajah Sari. Ritual santet pocong nyaru ini memang bisa berlaku untuk seseorang yang benar-benar sudah dizolimi dan ditujukan pada orang atau pelaku kezoliman tersebut. Pocong berwajah Sari itu perlahan-lahan berubah menjadi asap dan keluar melalui jendela rumah. Terlihat asap penjelmaan pocong itu terbang ke udara dan sampai akhirnya menuju ke rumahnya Anggoro. Keesokan harinya,
Anggoro terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang luar biasa di punggungnya. Bahkan untuk berjalan pun dia sangat susah. Anggoro merasa seperti ada sebuah beban yang sangat berat di tubuhnya. Akhirnya, Anggoro dibawa ke rumah sakit, namun tidak ditemukan penyakit apapun di tubuhnya. Orang tua Anggoro pun akhirnya membawa anaknya itu pergi ke seorang dukun yang konon cukup terkenal dalam hal mengatasi hal-hal gaib. Setelah sang dukun itu menerawang, ternyata dia melihat ada sosok pocong yang menindih tubuh Anggoro setiap saat. Akhirnya Anggoro pun diberikan kalung dan tidak boleh dilepas. Kalung itu hanya boleh dilepas jika dia sedang pergi ke kamar mandi atau ke toilet untuk buang air besar atau buang air kecil. Selain hal itu, Anggoro dilarang untuk melepaskan kalungnya. Setelah mendapatkan kalung tersebut, Anggoro pun bergegas hendak pulang. "Tunggu anak muda, kamu belum membayar mahar kalung itu," kata sang dukun tersebut. "Apa katamu? Aku harus membayarnya. Memang berapa harga kalung ini?" kata Anggoro dengan mata melotot. "Itu bukan kalung sembarangan anak muda. Mahar kalung itu 50 juta, jawab sang dukun tersebut. "Apa? 50 juta? Hanya untuk kalung rongsokan seperti ini?" "Terserah apapun katamu. Yang jelas, kamu harus membayarnya. Jika tidak membayarnya, tinggalkan saja kalung itu di sini," teriak sang dukun itu mulai marah. Melihat sang dukun mulai emosi, Anggoro pun juga terpancing emosinya. Anggoro langsung mencabut belati dari pinggangnya dan menusukkan ke perut dukun tersebut. "Ini mahar untuk kalungmu," kata Anggoro sambil mencabut belatinya dari perut sang dukun yang sudah bersimbah darah. Sang dukun itu melotot sebelum akhirnya meregang nyawa. Dan ternyata kalung itu memang benar-benar mujarab. Seketika itu juga Anggoro merasakan tubuhnya sangat ringan dan segar. Sementara itu di rumahnya Sari terdengar sebuah ledakan yang tidak lain adalah sosok pocong yang telah dikirimkan kepada Anggoro itu ternyata telah kembali dengan kondisi hangus terbakar. Pak De Jarot sangat terkejut melihat kenyataan itu. Kurang ajar, ternyata laki-laki biadab itu sudah pergi ke seorang dukun dan sekarang dia mempunyai jimat kalung penangkal. "Lantas apa yang harus kita lakukan, Ayah?" tanya Risma. "Entahlah, yang jelas kita tidak bisa berbuat apa-apa selama Anggoro memakai kalung itu," jawab Pak De Jarot. "Begini saja ya, sebaiknya bagaimana kalau saya menyusup ke rumahnya Anggoro?" kata Risma mencoba memberi gagasan. "Jangan, Dok, rumah Anggoro itu dikelilingi banyak pengawal-pengawal yang berbadan besar dan ahli bela diri semua." Sejenak Risma terdiam. Namun kemudian dia berkata, "Begini ya, saya akan mencoba mendekati Anggoro. Ya intinya saya akan mencoba mendekati dia supaya bisa menjadi kekasihnya. Jadi bisa bebas keluar masuk rumahnya," usul Risma. "Ya sebenarnya usulmu itu bagus, Nduk. Tapi aku khawatir Anggoro akan berbuat tidak senonoh padamu." "Sudahlah Ayah, Ayah gak perlu takut. Ayah tidak kenal aku saja. Aku kan punya banyak cara untuk menghindari hal itu." Mendengar perkataan anaknya itu, Pak De Jarot manggut-manggut. Dia tahu maksud kata-kata Risma. Risma ini memang seorang gadis yang cerdik dan pintar, dan hampir semua ilmunya sudah dia turunkan kepada anaknya itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Pak De Jarot menyetujui gagasan Risma tersebut. Keesokan harinya, tanpa menunggu lebih lama lagi, Risma pun pergi ke rumahnya Anggoro dan menyamar sebagai penjual obat keliling. Setelah mengetuk pintu beberapa saat kemudian, muncullah seorang pemuda yang tidak lain adalah Anggoro. Anggoro yang mata keranjang itu langsung terpesona melihat kecantikan Risma. "Permisi Mas, saya mau menawarkan obat. Saya dengar Mas Anggoro sedang sakit ya. Jadi saya langsung punya inisiatif untuk menjual obat ini kepada Mas Anggoro," kata Risma.
"Oh, Anda ini penjual obat ya? Tapi saya ini sudah sembuh, Mbak. Tapi nggak apa-apa, sebaiknya Mbaknya duduk sebentar dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar," kata Anggoro kepada Risma. Risma pun menuruti kata-kata Anggoro. Mereka pun berbincang-bincang dan mengobrol. "Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Dan dari mana kok tahu nama saya?" Dengan tersenyum menggoda, Risma pun berkata, "Nama saya Risma, Mas. Terus mengenai nama Mas Anggoro, siapa sih yang tidak kenal anak Juragan Tebu, orang terkaya di desa ini?" kata Risma. Mendengar kata-kata Risma, Anggoro pun tersipu malu dan pikiran kotornya pun mulai muncul. "Tapi dari mana Mbak Risma tahu saya sedang sakit?" "Begini Mas Anggoro, tadi saya kan berkeliling menawarkan obat. Terus ada orang yang bilang kalau Mas Anggoro sedang sakit. Jadi saya disarankan pergi ke sini, Mas." Risma menjelaskan panjang lebar dan mereka pun terlibat obrolan yang cukup akrab. Anggoro lambat laun semakin jatuh hati kepada Risma. Sampai akhirnya dia pun tanpa basa-basi langsung mengungkapkan perasaannya kalau dia tertarik pada gadis tersebut. Mendengar ungkapan cinta dari Anggoro, Risma pun berusaha untuk tersenyum, padahal hatinya sebenarnya sangat muak pada pemuda tersebut. "Begini Mas Anggoro, kalau saya sih bersedia saja menjadi kekasih Mas. Tapi begini Mas, saya tidak mau kalau cuma dibuat mainan saja. Saya pengennya dinikahi," kata Risma. Anggoro yang sudah dimabuk cinta itu pun mendekatkan dirinya ke tubuhnya Risma. "Kamu tidak usah khawatir, dalam waktu dekat aku pasti akan menikahimu," satu Anggoro sambil memegang tangannya Risma. Spontan Risma pun langsung menarik tangannya. Kemudian dia berkata, "Tapi Mas harus berjanji." "Berjanji apa?" tanya Anggoro penasaran. "Mas Anggoro harus berjanji tidak akan menyentuhku sebelum kita menikah." Sejenak Anggoro terdiam, namun kemudian berkata, Ya, baiklah aku janji gak akan menyentuhmu sampai kita benar-benar sah menjadi suami istri. Tapi rumahmu kan jauh, bagaimana kalau malam ini kamu menginap di sini?" kata Anggoro kepada Risma. "Iya Mas, aku bersedia menginap di sini, tapi kamu harus pegang janjimu ya." Mendengar kata-kata Risma itu, Anggoro pun mengangguk. "Ya, kamu tidak usah khawatir, aku pegang janjiku. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kita menikah." Di malam harinya, ketika Risma sedang tiduran di kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibuka. Bergegas, Risma pun mengintip, dan dia melihat Anggoro keluar dari kamarnya pergi menuju ke kamar mandi. Terlihat Anggoro melepas kalungnya dan dia langsung masuk. Risma pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bergegas dia mengendap-endap dan mengambil kalung Anggoro. Begitu mendapatkan kalungnya Anggoro, Risma langsung masuk kembali ke kamarnya dan dia langsung membakar kalung tersebut. Keesokan paginya, Anggoro turun dari tempat tidurnya. Dia baru sadar kalau tidak memakai kalung jimatnya. Dia lalu menghampiri meja tempat dia meletakkan kalung jimatnya. Kalungnya kok tidak ada? Seingatku semalam aku meletakkannya di sini. Anggoro mencari-cari kalungnya di balik tumpukan buku, di dalam laci, dan di kolong meja, tapi kalung itu tidak dia temukan. Sejauh ini cuma kalung itu yang dapat menyelamatkan dirinya, dan kalung itu tiba-tiba hilang. "Ada apa Anggoro?" tegur ibunya Anggoro ketika melihat kamar anaknya itu seperti kapal pecah. Kalungku Bu, kalungku hilang." "Loh, kok bisa? Kau sudah melepaskan kalung itu?" "Iya Bu, ketika aku mau ke toilet tadi. Memang itu pantangannya, kalung itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet. Biasanya langsung aku pakai kembali. Tapi semalam aku lupa memakainya lagi. Pagi ini aku baru sadar, tapi kalungnya hilang Bu," jelas Anggoro. Ibunya Anggoro merasa tubuhnya tidak bertenaga. Dia sangat menyayangkan keteledoran putranya itu. Dukun yang memberikan kalung jimat
sudah dibunuh oleh Anggoro. Sekarang meminta bantuan kepada siapa lagi untuk mencegah putranya dari teror pocongnya Sari. Sang ibu pun mulai membantu Anggoro mencari kalungnya. 10 menit berlalu, namun kalung yang dicari tidak juga ditemukan. Kalung itu tidak mungkin hilang begitu saja kalau tidak ada yang mengambilnya. Anggoro dan ibunya saling berpandangan. Satu-satunya orang yang mereka curigai adalah Risma. Tidak mungkin dia, Bu. Loh, kenapa tidak? Dia patut dicurigai, ucap ibunya Anggoro. Mendadak, Anggoro memegang punggungnya lagi. Bagian bau dan punggungnya semakin terasa pegal, seolah dia sedang menahan sesuatu yang berat di punggungnya itu. Kamu kenapa? Tanya ibunya heran ketika melihat Anggoro agak membungkukkan badannya sambil memijit baunya. Tidak tahu, Bu. Sejak bangun tidur tadi, punggungku terasa pegal dan sedikit nyeri. Rasanya berat sekali, saut Anggoro. Anggoro berjalan membungkuk tertatih-tatih. Dia meraih kursi dan langsung duduk. Ibunya dengan sigap memegang tangan Anggoro dan memepahnya berjalan menuju pintu keluar. Ibunya tertegun. Dia memandangi Anggoro yang kesulitan menaiki anak tangga. Anggoro terlihat keberatan membawa tubuhnya sendiri. Namun, bukan itu yang membuat ibunya gemetaran di tempatnya. Tubuhnya kaku, bibirnya keluh ketika dia melihat putranya itu sedang menggendong pocong Sari di punggungnya. Tampaknya Anggoro tidak mengetahui kalau pocong Sari menempel di punggungnya, merangkul leher Anggoro dari belakang dengan erat. Itulah mengapa Anggoro merasa leher, bau, dan sekitar punggungnya terasa pegal. Pantas dia merasa tubuhnya berat dan pegal. Ada pocong di belakangnya. Gumam ibunya gemetaran. Gawat. Pocong Sari sudah berhasil mendekati Anggoro lagi. Itu gara-gara dia tidak memakai galung jimatnya. Anggoro mengetuk pintu kamar Risma. Risma! Panggil Anggoro dengan suara keras. Tanpa dipanggil 2 kali, pintu kamar langsung dibukakan oleh Risma. Risma, katakan, apa kau melihat kalung jimatku? Tanpa basa-basi lagi, Anggoro mengutarakan kecurigaannya. Kalung jimat apaan? Jangan pura-pura tidak tahu. Di rumah ini yang pantas dicurigai ya cuma kamu. Oh, begitu berharganya jimat itu sampai aku mau mencurinya. Kalau aku mau mencuri, lebih baik aku mencuri berlian, emas, atau benda berharga lainnya. Jimatmu itu apa bisa dijual? Saut Risma tak kalah sewotnya. Jimat itu pelindungku, tukas Anggoro. Pelindung dari siapa? Dari pocong Sari. Berikan jimat itu kalau memang kau yang mau mengambilnya, Risma. Aku bisa mati tanpa jimat itu. Terlambat. Pocong Sari sudah berhasil mendekatimu, Mas. Sekarang dia ada di belakangmu. Kau sedang menggendongnya, ucap Risma sambil menoleh ke arah pocong Sari. Kau jangan bercanda, itu tidak lucu, bentak Anggoro. Kalau tidak percaya, sudah. Anggoro menjadi gugup. Apa benar ada pocong Sari di punggungku? Tanya Anggoro dalam hati. Kau tidak akan bisa tenang, Mas. Kau akan terus dikejar rasa bersalah dan ketakutan. Kau tidak akan bisa sembunyi dari karma. Kau harus mengakui perbuatanmu kalau kau mau hidup dengan tenang, kata Risma. Tutup mulutmu, kau tidak tahu apa-apa, teriak Anggoro. Aku tahu semuanya. Aku tahu kalau kau pelaku sesungguhnya. Kau yang sudah merampas mahkota Sari.
melemparkan fitnah yang sangat keji yang membuat perempuan tidak bersalah itu dimusuhi oleh satu kampung ini. Kau yang sudah lari begitu lama berlindung di balik jimat sialan itu hanya untuk menjadi seorang pengecut. Aku bukan pengecut. Kalau kau bukan pengecut, akui saja perbuatanmu yang telah meruda paksa Sari. Akui di depan semua warga kampung. Akui kesalahan yang telah kau perbuat. Baru namanya kau seorang lelaki. Anggoro tiba-tiba terdiam. Ternyata Anggoro sudah dirasuki oleh Pocong Sari. Aku mau mengaku, kata Anggoro, tapi dengan sorot mata kosong. Risma tidak mau membuang kesempatan bagus itu, mumpung Pocong Sari bisa menguasai tubuhnya Anggoro. Baiklah, hari ini juga kau buat pengakuan di depan warga. Aku akan meminta Pak Amar untuk mengumpulkan warga di halaman rumah ini. Kau mengakui kesalahanmu, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Anggoro tidak menanggapi, dia hanya mengangguk setuju. Pak Amar memanggil warga untuk berkumpul di halaman rumah Juragan Gondo. Para warga mulai berbisik-bisik. Apa dia mau bagi-bagi sembako ya? Ya mungkin saja. Bisik-bisik warga mulai terdengar, membuat ramai suasana. Anggoro dengan wajah pucat pasi menelan ludahnya berkali-kali sebelum mulai bicara. Aku ingin membuat sebuah pengakuan. Aku ingin mengakui kesalahanku. Suara Anggoro bergetar, matanya menunduk, tak berani menatap warga yang menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku telah melakukan kesalahan besar kepada Sari. Lanjutnya, suaranya semakin lirih. Warga mulai berbisik. Raut muka mereka berubah menjadi gugup dan cemas, seolah sudah bisa menebak arah pembicaraan Anggoro. Risma mempererat genggamannya memberi dukungan pada Anggoro yang tampak akan roboh kapan saja. Aku telah meruda paksa dia. Aku telah meruda paksa Sari, ungkap Anggoro, yang akhirnya mengangkat wajahnya, menatap satu persatu wajah yang ada di depannya. Aku juga yang memfitnahnya berzina, tambahnya. Suaranya semakin lirih, seolah setiap kata yang diucapkan adalah luka yang mendalam bagi dirinya sendiri. Seorang pria dari kerumunan itu maju. Matanya memerah. Apa kau juga yang menyuruh orang untuk memprovokasi kami, berpura-pura mengaku sebagai kekasihnya Sari? Tanya pria itu dengan nada tinggi mencerminkan kemarahan yang dipendam. Warga marah dan kecewa karena sudah dipermainkan, terutama karena mereka telah tega melukai perasaan perempuan yang tidak bersalah. Anggoro hanya mengangguk lemah. Iya, itu semua perbuatanku. Aku sangat menyesal, katanya dengan wajah memelas. Warga yang lain mulai bersuara, kemarahan mereka pecah. Risma merasakan tekanan dari kerumunan yang semakin tidak terkendali. Namun di tengah kekacauan itu, Anggoro terus berbicara, mengakui semua kesalahannya, berharap ada pengampunan meski dia tahu itu hampir mustahil. Di penghujung pengakuan Anggoro, Risma menatap lelaki itu. Dia lega karena akhirnya Anggoro telah mengungkap kebenaran meski pahit. Namun di saat yang sama, ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada Anggoro. Akankah warga mengamuk dan menangkap Anggoro? Sementara ibunya Anggoro menangis terseduh-seduh mendengar pengakuan Anggoro. Menangis karena usahanya untuk melindungi putranya itu menjadi sia-sia belaka. Lututnya gemetaran, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada anaknya. Jadi selama ini kita dibohongi mentah-mentah. Kita diperalat biar kita menindas Sari. Padahal tidak benar dia melakukan zina. Ya Tuhan, kita sungguh bersalah kepada Sari. Selama ini kita sudah mencemarkan nama baiknya. Kita harus minta maaf pada Sari. Tunggu dulu, saat ini yang harus kita lakukan adalah menghukum pelaku ruda paksa ini. Syarat dia
Berikan hukuman yang berat. Sebagian warga berupaya untuk maju ke depan, mereka ingin menangkap Anggoro. Namun, ibunya Anggoro telah mempersiapkan orang-orang suruhannya yang akan melindungi Anggoro dari amukan warga. Warga lantas dicegat oleh orang-orang yang memegang senjata tajam. Terjadi perlawanan antara warga dan orang-orang suruhan ibunya Anggoro. Sementara itu, orang-orang suruhan ibunya Anggoro masih mencoba menghalau beberapa warga yang masih marah. Warga melempari orang-orang bayaran itu menggunakan batu dan kayu. Sebagian lagi memutuskan untuk berlari pulang. Mereka ada yang kembali lagi ke rumah Juragan Tebu sambil membawa sajam juga. Jangan takut pada mereka, kita sama-sama makan nasi. Tapi lauknya beda, semprul kamu. Kita dan mereka itu sama-sama manusia, kenapa harus takut? Sama-sama manusia tapi tubuhnya beda. Kita kurus kerempeng, mereka badannya kekar dan besar berotot. Biar sama-sama manusia, bentukan kita beda kawan. Alah, bilang saja kau takut, banyak alasan. Nah itu tahu. Terdengar perbincangan dua orang lelaki yang terlihat ragu untuk ikut bergabung menyerang orang-orang suruhan ibunya Anggoro itu. Namun, lambat laun jumlah warga yang datang semakin banyak. Mereka yang tadinya pulang ternyata banyak yang kembali lagi membawa berbagai macam senjata, mulai dari arit, cangkul, palu, bahkan ada yang membawa linggis. Para pengawalnya Anggoro pun mulai kewalahan dan banyak yang melarikan diri karena serbuan dari warga yang semakin besar dan membawa berbagai macam senjata. Anggoro pun langsung diseret dan diikat di sebuah pohon besar. Bertubi-tubi warga memukulinya, namun ketika ada salah seorang yang akan membaca Anggoro, orang itu langsung dicegah. Jangan kau bunuh dulu dia, kematian terlalu enak baginya. Kita buat saja dia menderita karena sudah menjadi manusia yang sangat keji. Orang yang tadinya hendak menusuk Anggoro mengurungkan niatnya. Dia berubah pikiran dan justru malah menusuk kedua mata Anggoro. Anggoro pun langsung menjadi buta. Tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, salah seorang warga berteriak, "Potong saja burungnya, biar dia tidak merudah paksa gadis-gadis yang lainnya." Mendengar hal itu, Anggoro pucat pasi. Jangan lakukan itu," teriaknya. Mereka pun langsung melepas celana Anggoro dan mengamputasi burungnya. Anggoro berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia pingsan karena tidak bisa menahan rasa sakit di mata dan kemaluannya. Tiba-tiba datanglah beberapa polisi dan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas. Para warga pun langsung buyar kocar-kacir pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Anggoro dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di hari-hari berikutnya, Anggoro menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Anggoro merasa sudah tidak ada lagi gunanya hidup. Kedua matanya buta, apalagi sekarang dia sudah dikebiri. Sementara itu, para warga setiap hari selalu saja ada yang datang ke rumahnya Sari. Mereka semua minta maaf kepada Sari. Hampir setiap hari mereka berbondong-bondong minta maaf dan membawakan Sari berbagai macam barang-barang, mulai dari hasil kebun, sawah, ternak, dan lain sebagainya. Sari mulai bisa kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Berbanding terbalik dengan Anggoro yang sekarang menuai karma, dia harus menjalani. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.